Assalamualaikum sahabat surga. Jumpa lagi bersama kami BTS Community. Apa kabar nih sob? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Oh ya sob, by the way, kalian pernah dengar nggak ungkapan seperti ini ketika kalian ngajak orang lain berhijrah? Pengen sih berubah jadi lebih baik, lebih soleh, tapi gimana ya? Aku belum bisa jaga hati, mulut, dan perasaan buat gak ngejulitin orang. Atau yang penting itu hati dulu dijilbabin, kepala mah nanti-nanti aja. Buat apa kepalanya ditutup, hati masih busuk. Dan masih banyak lagi ungkapan-ungkapan lain yang seolah-olah menunjukkan kita belum siap menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sehingga mencari 1001 alasan untuk berpikir ulang memutuskan untuk berhijrah. Disadari atau tidak, ternyata banyak orang yang terjebak dengan ungkapan ini sob. Seolah-olah ungkapan ini tuh ada benarnya, sehingga merasa tidak bersalah atau bahkan merasa tidak berdosa ketika menunda-nunda melakukan kebaikan. Lebih parahnya lagi, mencoba berpikir ulang untuk berhijrah sekarang atau nanti-nanti aja ya. Nah sob, apa sobat-sobat semua pernah mengalaminya? Bingung menentukan mana yang benar dan salah itu wajar sob. Mengapa? Karena manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga tidak mampu menetapkan standar mana yang benar dan buruk untuk dirinya. Jika standar ini diserahkan kepada manusia, maka manusia akan memberikan jawaban yang beragam dan kadang berpotensi menghasilkan konflik serta pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini mirip dengan kisah Luqmanul Hakim dengan sang anaknya. Saat mereka hendak bepergian dengan mengendarai seekor keledai kecil, mereka berbeda pendapat mengenai siapa yang lebih berhak untuk naik ke atas keledai tersebut, apakah sang anak atau sang ayah. Menurut anak, ayah lebih berhak untuk naik karena secara fisik ayah sudah tua, tentu akan melelahkan jika ayah harus berjalan kaki. Justru sebaliknya, menurut ayah, sang anak lebih berhak untuk naik karena secara fisik sang anak masih sangat muda, belum punya pengalaman melakukan perjalanan jauh. Ini belum lagi kalau berbicara tentang pandangan orang lain terhadap mereka ya sob. Tentunya orang lain juga punya sudut pandang yang berbeda. Nah, bingung kan sob? Disinilah sob, Islam hadir dengan membawa petunjuk kehidupan untuk kita berupa syariat. Syariat inilah yang mampu menetapkan standar benar dan salah, karena syariat ini bersumber dari Allah pencipta manusia dan Allah Maha Tahu mana yang terbaik bagi hambanya. Dengan syariat inilah yang akan membimbing kita ke arah yang benar dan jauh dari kesesatan. Allah menurunkan seperangkat syariat untuk kita agar manusia bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam. Dan syariat itu wajib untuk kita jalankan sob. Islam juga mengajarkan kita untuk bersegera melakukan ketaatan tanpa menunda-nundanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 133. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, jelas ya sob, bersegera taat itu wajib. Jadi, tidak perlu kita mencari-cari alasan untuk membenarkan sikap malas dan enggan kita ya. Apalagi para pendahulu kita, para sahabat yang mulia, mereka telah mencontohkan sikap bersegera dalam menjalankan ketaatan. Ini bisa kita lihat dari sikap para wanita dari kaum muhajirin yang bersegera tidak menunda-nunda menutup aurat mereka ketika turun ayat tentang kewajiban menutup aurat. Padahal kondisi mereka saat itu sangatlah sulit yang disebabkan perjalanan hijrah yang memaksa mereka untuk meninggalkan semua harta bendanya di Mekah. Namun kondisi sulit ini tidak menghalangi keinginan mereka untuk segera menjalankan perintah Allah tersebut. Nah, sikap ini perlu kita contoh ya sob. Jadi jangan pernah mencari-cari alasan sebagai dalih pembenaran sikap kita untuk menunda-nunda jadi baik. Satu hal yang perlu kita catat bahwasanya sikap bersegera ini tidak akan muncul dengan tiba-tiba, melainkan harus kita upayakan dengan meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah seraya belajar Islam dengan sungguh-sungguh dan kontinu.
Sehingga kita bisa istiqomah dan pede dengan keislaman dan ketaatan kita. Justru dengan iman dan belajar dengan sungguh-sungguh, semua kekurangan yang kita miliki bisa kita perbaiki sedikit demi sedikit. So, jangan pernah menyerah dan mencoba ya sob. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.